Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Beberapa waktu belakangan, publik dunia dikejutkan dengan rilis dokumen dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat tentang file Epstein yang membongkar kebusukannya para pemimpin negara di berbagai belahan dunia karena terlibat kasus kejahatan perdagangan dan eksploitasi anak di bawah umur. Dan konon, para pemimpin dunia yang terlibat dalam kejahatan Epstein di pulau pribadi miliknya akan menjadi pendukung Zionis Israel. Dan salah satu pemimpin yang terlibat adalah Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Ia diketahui menjadi bagian dari pemimpin dunia yang turut serta berpesta bersama Epstein dengan wanita di bawah umur. Dan hal tersebut cukup untuk menjawab mengapa saat ini negeri yang dipimpin MBZ tersebut sangat pro-Israel. Untuk lebih jelasnya, mari kita ulas putar perjalanan negeri kecil bernama Uni Emirat Arab itu. Pada tanggal 2 Desember 1971, sebuah negara teluk berdiri dengan nama Uni Emirat Arab. Sejarah berdirinya Uni Emirat Arab dimulai dari persatuan 7 emirat yang kaya raya akan sumber daya minyak buminya. Mulanya, pada tahun 1971, sebanyak 6 negara bagian ini bergabung menjadi Uni Emirat Arab: Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Al-Quwain, Sharjah, dan Dubai. Lalu pada 10 Februari 1972, Ras Al Khaimah ikut bergabung dan melengkapi kekuatan seluruh negara bagian di Uni Emirat Arab. Saat ini, Uni Emirat Arab dipimpin oleh seseorang bernama Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, yang akrab disapa MBZ. Ia adalah presiden ketiga Uni Emirat Arab sejak 2022. MBZ lahir pada 11 Maret 1961 di Al Ain, Uni Emirat Arab, sebagai putra ketiga dari Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pendiri dan presiden pertama Uni Emirat Arab. Sejak memegang penuh kendali Uni Emirat Arab, MBZ langsung menerapkan berbagai kebijakan politik luar negeri yang cukup berbeda dari pendahulunya. Ia seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya berbeda dengan pemimpin negara Arab di Timur Tengah. Salah satu kebijakan yang cukup kontroversial hingga memicu kemarahan masyarakat Arab adalah saat MBZ menyetujui normalisasi hubungan diplomatik antara negeri yang dipimpinnya, yakni Uni Emirat Arab dan Israel, melalui Abraham Accords pada tahun 2020. Langkah Uni Emirat Arab dalam menormalisasi hubungan dengan Israel pun seolah memecah hal yang sangat tabu bagi negara Arab di kawasan Timur Tengah, hingga akhirnya diikuti oleh negara-negara Arab lainnya seperti Bahrain, Maroko, dan Sudan. Keempat negara Arab ini mendeklarasikan momen persahabatan mereka dengan Zionis Israel di Gedung Putih, kota Washington DC dengan wajah sumringah. Tak hanya sampai di situ, kedekatan MBZ dengan Netanyahu pun semakin mesra. Hal itu dibuktikan dengan langkah mengejutkan selanjutnya, di mana Uni Emirat Arab secara resmi membuka kedutaannya di kota Tel Aviv pada Mei 2021, dan Israel membuka kedutaan di Abu Dhabi pada Januari 2021. Tentu saja, kegilaan MBZ ini semakin membuat kecewa banyak pihak yang sejak lama memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Karena secara tidak langsung, normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel yang disetujui oleh MBZ tersebut seperti melegitimasi segala kejahatan yang selama ini terjadi di tanah Palestina, baik itu di wilayah tepi barat maupun di jalur Gaza. Lalu, apa alasan yang mendasari Uni Emirat Arab sampai bersedia membuka hubungan mesra dengan Israel? Jadi, negara-negara teluk termasuk Uni Emirat Arab seringkali merasa terancam oleh Iran yang notabene negara kuat di wilayah tersebut. Apalagi, beberapa dekade belakangan, negeri yang dipimpin oleh Ayatollah ini sangat masif mengembangkan program nuklirnya. Belum lagi milisi proksi yang didukung Iran cukup kuat dan tangguh di kawasan seperti Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, dan adanya potensi serangan balasan Iran terhadap pangkalan militer AS yang berlokasi di Timur Tengah termasuk Uni Emirat Arab. Belum lagi perselisihan wilayah antara Uni Emirat Arab dengan Iran. Jadi, perselisihan wilayah yang sudah berlangsung cukup lama mengenai 3 pulau di Selat Hormuz, seperti Abu Musa, Tun Besar, dan Tun Kecil, yang dikuasai Iran, tetapi diklaim oleh Uni Emirat Arab. Dan ini jugalah yang menjadi sumber ketegangan di wilayah teluk. Dari kekhawatiran terhadap Iranlah, Presiden Amerika Serikat yang saat itu dijabat oleh Donald Trump
segera mengajak Mohammed bin Zayed selaku penguasa Uni Emirat Arab untuk mau menerima perjanjian Abraham Accords tersebut. Sebagaimana kita tahu, tawaran Amerika Serikat kepada Uni Emirat Arab tidak mungkin hanya sekedar kertas kosong belaka, melainkan adanya segudang kesepakatan, di antaranya menjamin keamanan Uni Emirat Arab dari ancaman Iran, kemudian kerjasama di bidang ekonomi seperti sektor teknologi, investasi, dan pariwisata. Namun, seiring berjalannya waktu, alasan Uni Emirat Arab menormalisasi hubungan dengan Israel ternyata bukan hanya mencari jaminan keamanan dari serangan Iran, tapi juga untuk melebarkan pengaruh politik luar negerinya di kawasan. Wilayah yang ditarget Uni Emirat Arab diantaranya adalah Jalur Gaza. Alih-alih membantu warga Gaza dari genosida Israel, Uni Emirat Arab justru sibuk menggelontorkan kekayaannya untuk membiayai geng-geng di wilayah Gaza. Fakta ini dibongkar oleh seorang informan dari sayap militer Hamas, di mana sejak April 2024, Uni Emirat Arab telah mengatur strategi untuk menguasai wilayah Gaza, tentu dengan persetujuan Amerika Serikat dan Israel. MBZ selaku Presiden Uni Emirat Arab mengutus Tahnon bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, penasihat keamanan nasional Uni Emirat Arab, untuk melobi Mohammed Dahlan. Ia adalah seorang politisi Palestina terkemuka dan mantan pemimpin faksi Fatah di Jalur Gaza. Saat ini ia berada di pengasingan Uni Emirat Arab dan menjadi tokoh kontroversial dalam politik Palestina. Diduga kuat, Uni Emirat Arab memanfaatkan posisi Dahlan untuk menjalankan kepentingan politik Dubai di wilayah Jalur Gaza, dengan memberikan Dahlan finansial yang berjumlah besar yang akan dikoordinasikan dengan Israel agar bisa sampai ke tangan pemimpin geng-geng di Jalur Gaza. Uang tersebut akan digunakan untuk membeli senjata, merekrut anggota, dan pelatihan. Tujuannya jelas, Uni Emirat Arab berkolaborasi dengan Israel ingin menyingkirkan pengaruh Hamas di Jalur Gaza dengan kekuatan geng-geng bentukannya. Namun, cara licik mereka pun gagal total. Sebab sayap militer Hamas yang saat itu berada di bawah komando Yahya Sinwar telah mengetahui dan berhasil mencegahnya dengan membentuk sebuah unit agen mata-mata bernama Unit Sahim. Sejak kegagalan itulah, Israel dan Uni Emirat Arab semakin murka dengan Hamas, hingga para petinggi gerakan perlawanan ini pun mulai dihabisi. Mulai dari Ismail Haniyeh yang syahid saat berada di kota Teheran, Iran pada 31 Juli 2024. The Palestinian militant group Hamas has said its political leader Ismail Haniyeh has been killed in Iran. Hamas political chief Ismail Haniyeh has been killed in Iran's capital city of Tehran. Hamas said the political leader of the organization the U.S. calls a terror group has been killed in Tehran. Kemudian berlanjut pada tanggal 9 September 2025, di mana pasukan pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan udara di distrik Lataifia di ibu kota Qatar, Doha, yang menargetkan sejumlah delegasi Hamas. Itulah informasi seputar Uni Emirat Arab yang dulunya sangat keras menentang Israel. Sekarang justru menjalin hubungan mesra dengan Zionis. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.